Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiana Mediawati, NPM 18130240200. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya Maratul Aziza akan mempresentasikan sistem koordinasi kimiawi. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi sistem endokrin. Endokrin berasal dari bahasa Yunani yang artinya sekresi ke dalam. Zat aktif utama dari sekresi internal ini disebut hormon, dari kata Yunani yang artinya merangsang. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok sel yang berfungsi mensekresikan senyawa kimia atau hormon dan mendistribusikan melalui peredaran darah menuju sel, jaringan, organ yang memerlukan atau target. Pada umumnya, sistem endokrin ini bekerja untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologis. Nah, hormon ini bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi untuk dibawa ke organ sasaran dan diterjemahkan pesan yang didapat di organ tersebut. Jadi, hormon ini umumnya diproduksi kelenjar endokrin saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang sedikit. Namun, dengan jumlah yang sedikit tersebut dapat memiliki dampak respon yang luas. Kemudian yang kedua adalah sel penyusun organ endokrin. Organ endokrin ini tersusun dari sel-sel sekretori yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sel neosekretori dan yang kedua ada sel endokrin sejati. Untuk sel neosekretori, sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contoh dari sel neosekretori ini adalah sel saraf pada hipotalamus. Karena semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretori. Oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut juga dengan sel neosekretori. Kemudian yang kedua adalah sel endokrin sejati. Disebut juga dengan endokrin sejati karena sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi. Secara struktur kimiawi, hormon diklasifikasikan ke dalam 3 golongan, yaitu ada steroid, kemudian ada peptida dan protein besar masuk dalam satu golongan, kemudian yang ketiga adalah turunan tirosin atau amina. Steroid ini adalah diproduksi oleh bagian korteks adrenal, testes, ovarium, dan plasenta. Kemudian disintesis dari bahan dasar kolesterol, bersifat larut dalam lipid, sehingga hormon ini dapat dengan bebas untuk melewati membran sel, dan kemudian terikat dengan reseptor yang berada di intraseluler. Kemudian contoh pada hormon steroid, golongan steroid ini ada testosteron, kemudian ada estrogen, progesteron, kortikosteroid, dan vitamin D3. Untuk golongan peptida dan protein besar ada hormon hipotalamus, kemudian angiotensin, somatostatin, gastrin, sekretin, glukagon, kalsitonin. Untuk protein besar ada hormon pertumbuhan, prolaktin, LH, FSH, dan TSH. Kemudian untuk turunan tiroksin atau amina itu ada katekolamin, meliputi noradrenalin dan adrenalin. Hormon tiroid meliputi tiroksin dan triodotironin. Selanjutnya ada sejumlah zat kimia yang menyerupai hormon, antara lain ada hormon timik, ada hormon brakidin, kemudian ada hormon eritropoietin, hormon prostaglandin, dan hormon feromon. Untuk hormon timik, yaitu hormon dari kelenjar timus yang berperan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B menjadi sel plasma, yaitu sel penghasil antibodi. Kemudian ada hormon brakidin. Hormon brakidin ini yang dihasilkan dari kelenjar yang sedang aktif, bekerja sebagai vasodilator yang menyebabkan pembuluh darah membesar, sehingga dapat meningkatkan aliran darah dan merangsang pengeluaran keringat dan air ludah dalam jumlah yang lebih banyak.
Kemudian ada hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin ini merupakan glikoprotein yang proses sintesisnya melibatkan hati dan ginjal. Hormon ini dapat merangsang pusat pembentukan sel darah di sumsum tulang belakang, sehingga tubuh akan menghasilkan sel darah lebih banyak dan juga dapat meningkatkan jumlah oksigen yang ada di dalam darah yang dapat diangkut oleh darah. Kemudian ada hormon prostaglandin. Ini dapat disintesis secara luas oleh berbagai jaringan atau organ yang sebenarnya berfungsi sebagai organ endokrin. Kemudian ada hormon feromon. Hormon feromon ini adalah suatu senyawa kimia yang spesifik yang dilepaskan oleh hewan ke lingkungan dan dapat menimbulkan respon perilaku, perkembangan, dan reproduktif. Dan untuk memberikan daya tarik seksual, menandai daerah kekuasaan, mengenali individu lain dalam spesies yang sama dan berperan penting dalam sinkronasi siklus seksual. Kemudian ada sifat hormon. Semua hormon umumnya itu memperlihatkan adanya kesamaan sifat. Beberapa sifat umum yang diperlihatkan oleh hormon yang pertama itu ada hormon polipeptida yang biasanya disintesis dalam bentuk prekursor yang belum aktif atau yang disebut dengan prohormon. Contohnya itu adalah proinsulin. Kemudian yang kedua adalah sejumlah hormon dapat berfungsi dalam konsentrasi yang sangat rendah dan sebagian hormon berumur pendek. Kemudian yang ketiga ada beberapa jenis hormon, misalnya adrenalin, dapat segera bereaksi dengan sel sasaran dalam waktu beberapa detik. Namun, ada juga hormon yang bereaksi secara lambat dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Contohnya itu adalah estrogen dan tiroksin. Kemudian yang keempat, pada sel sasaran, hormon akan berkaitan dengan reseptornya. Dan yang terakhir adalah hormon kadang-kadang memerlukan pembawa pesan kedua dalam mekanismenya. Kemudian ada mekanisme kerja hormon. Untuk komunikasi dengan sel di dekatnya, maka sinyal kimiawi atau hormon dibebaskan suatu sel di ekstraseluler menuju sel yang ada di sekitarnya. Nah, mekanisme ini dinamakan parakrin atau sekresi lokal. Sekresi lokal atau parakrin ini terdapat pada gambar B. Kemudian kadang-kadang juga respon yang timbul karena hasil sekresinya sendiri. Itu ditunjukkan pada gambar A. Kemudian yang gambar C ini adalah merupakan mekanisme komunikasi yang disebut dengan endokrin, di mana letak sel atau jaringan jauh dari sumber yang dilepaskan sinyal kimiawi. Maka molekul kimiawi pembawa pesan tadi dilewatkan pembuluh darah dan menuju organ sasaran atau target tadi. Metode komunikasi itu dinamakan endokrin atau sekresi internal, sementara hasil sekretnya disebut hormon. Tersedia gambar mekanisme kerja hormon. Nah, ini menunjukkan mekanisme aksi hormon steroid di target sel. Hormon steroid dapat melewati membran sel dan bersatu dengan reseptor protein di sitoplasma. Kompleks steroid protein kemudian masuk ke nukleus dan mengaktifasi sintesis mRNA. mRNA kemudian menuju sitoplasma dan mengaktifasi sintesis protein bersama dengan ribosom. Ya, hormon protein ini terikat pada reseptor di membran sel, seperti terlihat yang digambar. Nah, ini ada yang menghasilkan kompleks reseptor hormon yang menimbulkan perubahan aktivitas enzim dan ada yang menghasilkan aktivasi efektor enzim. Kemudian pada kompleks reseptor hormon ini terjadi respon biologi yang kemudian aktivasi faktor transkripsi kemudian diterjemahkan oleh mRNA-S baru, kemudian disintesis protein dan menghasilkan respon biologi. Kemudian pada aktivasi efektor enzim ini terjadi aktivasi pembawa pesan kedua, kemudian terjadi perubahan aktivitas enzim dan menimbulkan respon biologi. Kemudian pada hormon steroid ini berdifusi melintasi membran sel. Nah, hormon yang aktif itu ada hormon activate reseptor. Dari reseptor di sitoplasma atau di nukleus atau dari yang
non-genomic effect melalui interaksi protein-protein. Nah, kemudian ini terikat dengan DNA di gen target, kemudian pengaturan transkripsi gen, kemudian diterjemahkan oleh mRNAs baru, disintesis protein, dan menimbulkan respon biologi. Nah, dari yang non-genomic effect melalui interaksi protein-protein, ini terjadi perubahan aktivitas enzim dan kemudian menimbulkan respon biologi. Selanjutnya yaitu tentang kelenjar endokrin. Ya, kelenjar yang pertama yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar ini dikenal sebagai master of glands atau bisa disebut dengan raja dari semua kelenjar. Nah, karena pituitari ini dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya, sekresi hormon dari kelenjar ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua itu ada kelenjar tiroid, termasuk salah satu kelenjar yang terbesar pada tubuh manusia yang terletak pada leher. Nah, fungsinya ini untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, serta mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar ini, ada sel utama dan sel oksifilik ya. Sel utama itu untuk mensekresi hormon paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat pada tubuh melalui peningkatan kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah. Kemudian sel oksifilik yang merupakan tahapan perkembangan sel. SIF ya, sel SIF. Kemudian ada adrenalin. Endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal yang bertanggung jawab pada respon stres, pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin. Nah, termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Kemudian yang kelima itu ada pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin. Nah, kemudian yang keenam ada testis, menghasilkan hormon testosteron. Kemudian ada ovum yang menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim, dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Selanjutnya, sistem endokrin pada invertebrata. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Nah, sel neurosekretori dapat ditemukan antara lain pada Coelenterata, yaitu contohnya ada hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Apabila kepala hidra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptin yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh hidra dapat berbentuk mulut dan tentakel dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Selanjutnya ada platyhelminthes. Hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi. Kemudian ada nematoda. Hewan ini dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Nah, struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa daerah korda saraf. Kemudian ada Annelida. Annelida ini contohnya cacing poliseta dewasa yang mengalami epitoki, yakni perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif.
Nah, epitokik ini dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Hormon yang dilepas akan menghambat epitoki sehingga epitoki akan berlangsung ketika kadar hormon tersebut sangat rendah. Kemudian moluska, pada hewan ini ditemukan hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Nah, di dalam ini kelenjar endokrin klasik memiliki peran yang sangat penting. Kelenjar optik di suga ini menyekresi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan ovum. Kemudian krustase memiliki sejumlah sel kecil, sel endokrin klasik, yaitu organ Y dan kelenjar mandibula. Organ Y merupakan sepasang kelenjar yang terletak di daerah toraks, tepatnya pada ruas maksila atau antena, dan hormon Y mempengaruhi proses molting. Kelenjar mandibula terletak di dekat organ Y, memiliki fungsi endokrin juga. Kemudian krustase juga memiliki kelenjar androgenik yang berperan dalam perkembangan testis dan produksi sperma. Kemudian yang terakhir ada insekta. Insekta terbagi menjadi 3 sel neuroendokrin yang utama. Yang pertama itu ada sel neuroendokrin medialis, yakni memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian yang kedua, sel neurosectori lateralis memiliki akson yang membentang hingga corpora cardiaca. Kemudian yang ketiga ada sel neurosectori subesofageal. Nah, terdapat di bawah kerongkongan yang memiliki akson yang membentang ke dalam corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Nah, ketiga ini berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan dan pengelupasan rangka kulit luar. Sistem endokrin pada vertebrata. Di situ saya sajikan tabel yang berisi organ, hormon, dan fungsi hormon. Oke, yang pertama dimulai dari rahim dan kelenjar susu. Hormonnya yaitu oksitosin. Fungsinya memacu kontraksi rahim selama melahirkan dan mengeluarkan air susu dari kelenjar susu. Kemudian ginjal, hormonnya itu hormon antidiuretik atau hormon ADH. Fungsinya untuk mempertahankan kadar air dalam darah dengan meningkatkan penyerapan air dan ginjal. Kemudian ada kelenjar tiroid, hormon pemacu tiroid atau hormon TSH. Kemudian fungsinya memacu pembentukan dan pengeluaran hormon tiroid. Kelenjar adrenal, adrenocorticotropic hormon atau disebut ACTH, ini untuk memacu pembentukan dan pengeluaran hormon steroid di konteks adrenal. Kemudian organ reproduksi, gonadotropin yang bisa disebut LH atau FSH. Fungsi hormonnya untuk merangsang pembentukan ovum dan sperma serta sejumlah fungsi reproduktif lainnya. Kemudian ada kelenjar susu, hormonnya prolaktin. Fungsi hormonnya untuk merangsang pembentukan pengeluaran hormon steroid air susu setelah melahirkan. Kemudian ada tulang dan otot, hormon pertumbuhan. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan badan. Kemudian paratiroid, hormonnya parathormon. Nah, ini untuk meningkatkan kadar kalsium darah. Kemudian ada tiroid, hormonnya kalsitonin tiroksin. Fungsi hormonnya untuk menurunkan kadar kalsium darah, meningkatkan metabolisme sel, dan berperan penting dalam pertumbuhan serta pemasakan sel tubuh secara normal. Kemudian organ lambung, hormonnya gastrin. Nah, fungsi hormonnya itu untuk mengatur sekresi asam lambung.
Kemudian ada medula adrenal, ya hormonnya adrenalin. Ini berfungsi untuk respon segera terhadap stres, antara lain meningkatkan kadar darah dan curah jantung. Kemudian korteks adrenal, hormon yang membantu yaitu glukokortikoid dan mineral kortikoid. Fungsinya untuk meregulasi metabolisme, mengatur kadar elektrolit. Kemudian ada organ ovarium, hormonnya estrogen dan progestogen, yaitu untuk menginisiasi proliferasi endometrin dan mempertahankan ketebalan endometrin. Kemudian ada organ testis, hormonnya androgen atau testosteron. Ini fungsinya untuk mempertahankan pembentukan sperma dan keterlibatan dalam perkembangan seks sekunder. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, dan kepada audiens kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.